Tiba-tiba Fadlizon meradang. Apa hubungannya dengan Munarboy? Ditulis Alifur Rahman di siwer.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Kemarin saat buka puasa, kita terasa lebih nikmat, menyegarkan karena dibarengi dengan berita penangkapan Munarboy. Semua orang bahagia, senang karena pada akhirnya aktor di balik penyiraman air putih di TV One beberapa tahun yang lalu itu kini diringkus kepolisian. Memang di kasus ini yang menjeratnya bukan soal penyiraman air putih. Karena itu terlalu receh meski sama-sama menyebalkan. Munarboy ditangkap karena diduga terlibat kasus Indonesia terkait dengan beberapa orang yang sudah lebih dulu ditangkap dan dibaiat di beberapa kota. Bisa dibilang penangkapan berlangsung bersih dan mulus tanpa lecet. Mungkin itu karena di bulan Ramadan, polisinya jadi lebih berhati-hati, nanti takut batal puasa. Tetapi di mata publik, itu kurang menyenangkan. Penangkapan model orang seperti ini oleh Densus 88 mestinya ada sedikit adegan tembak-tembakannya atau minimal tendang agar sedikit pincang saat berjalan, bukan diringkus dengan biasa saja. Bukankah maling ayam kalau ditangkap polisi biasanya mukanya juga sudah memar? Masa untuk aktor intelektual, provokator dan sosok di balik aksi-aksi di Indonesia ditangkap tanpa lecet suatu apapun, kan nggak seru? Tapi dari sekian banyak orang yang bersyukur dan berbahagia ketika Munarboy ditangkap. Namun di balik penangkapan itu ada sosok satu orang yang tidak suka dan tidak senang, bahkan ingin membela. Siapa dia? Dia adalah Fadlizon, kader dari Partai Gerindra dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI ini mengatakan bahwa dirinya tidak percaya kalau Munarboy seorang seperti yang dituduhkan itu. Seperti ini pernyataannya, "Saya mengenal baik dengan Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan-tuduhannya kepadanya. Sungguh ini mengada-ada dan kurang kerjaan," ujar Fadlizon lewat cuitan di akun media sosial pribadinya. Jadi, mari kita bedah satu persatu. Soal mengenal baik, bukankah Bung Fadlizon juga mengenal baik Ratna Sarumpait, sang Ratu Hoax? Bahkan menjadi orang pertama yang membela Ratna Sarumpait dari cerita ketika dipukuli sampai bonyok itu. Dan sebagian orang beranggapan bahwa dalang dan kisah bonyok itu adalah Bung Fadlizon sendiri. Tetapi ketika tersudut dan cerita tidak bisa berkembang, Fadlizon malah menjadikan Ratna Sarumpait sebagai kambing hitam dan disalah-salahkan. Jadi soal kenal baik ini tidak menjamin suatu apapun dari tindakan yang sudah dilakukan oleh Munarboy.
Kalaupun kenal baik, memangnya kenapa? Toh tetangga Munarboy nggak ada yang membela seperti Bung Fadlizon yang satu ini. Kita malah jadi bertanya-tanya, apakah Munarboy ini ada hubungannya dengan Bung Fadlizon dan Partai Gerindranya? Ia kan kenal baik katanya. Lalu apa hubungannya? Kalau sebagai rekan, kerjasama apa yang pernah mereka lakukan? Nah, inilah yang bikin menarik untuk dipertanyakan kepada Bung Fadlizon arti kenal baik tersebut. Lalu soal tuduhan-tuduhan itu, ini adalah salah pemahaman. Munarboy dituduh terlibat dalam menggerakkan atau memprovokasi orang untuk menjadi seorang teroris. Jadi bukan dituduh mengada-ada. Bung Fadlizon mungkin semalam kekenyangan saat bikin pernyataan menjadi matanya kurang fokus. Dan terakhir, soal pernyataan mengada-ada dan kurang kerjaan. Sampai di sini kita nggak paham siapa yang kurang kerjaan. Kepolisian memang bekerja untuk menangkap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, dan itu memang kerjaannya. Justru sebaliknya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu kan tugasnya di Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat. Loh, ini kenapa malah ngurusin provokator FPI? Jadi sebenarnya yang kurang kerjaan itu siapa, Bung Fadlizon? Tetapi malah nuduh polisi yang sedang melaksanakan tugas. Secara politik, pernyataan Bung Fadlizon ini semakin membuat posisi Partai Gerindra semakin tidak jelas arahnya. Di satu sisi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin tampil keluar dari embel-embel kelompok radikal. Tetapi Bung Fadlizon malah masih terus merawat isu FPI. Mulai dari kematian 6 laskar di kilometer 50 Tol Cikampek, dan kini mau membela Munarboy. Jadi sebenarnya Partai Gerindra itu masih ingin merawat atau merangkul FPI atau bagaimana? Bukankah FPI adalah ormas terlarang? Bukankah Gerindra adalah koalisi pemerintah? Lalu bagaimana bisa partai koalisi malah justru membela anggota ormas terlarang yang selama ini menyerang negara? Ini koalisi macam apa? Jadi sebaiknya setelah ini Prabowo Subianto benar-benar menunjukkan sikap yang jelas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Kalau yang dilakukan Bung Fadlizon itu tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, maka singkirkanlah manusia yang satu ini. Karena publik juga sudah jijik melihatnya tampil terus dengan muka bakpaunya. Tetapi kalau Partai Gerindra masih ingin terus merawat FPI, ya sebaiknya Prabowo Subianto segera mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan. Kan nggak baik menjadi munafik dengan bertahan di kabinet hanya demi mengumpulkan logistik jelang pemilu di tahun 2024 mendatang. Karena percuma punya logistik dan akhirnya pasti kalah juga. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.